diplang. Kalau rumah diplang, malu saya sama tetangga. Boleh kontol gue ngaceng, tapi cicilan gue belum lunas. Gimana nih? Nah, ngomongnya sama kucing. Bapak dan ibu memang pasti dibilang orang gila, ada pasti. Hampir 100% tamu RDAY selalu dibilang orang gila. Karena nggak masuk logika. Karena ngomongnya sama kucing. Apalagi kalau bapak dan ibu, kalau jangan bilang nyari kucingnya di mana? Di pasar. Boleh pasar bersih, boleh pasar kotor, boleh pasar impres. Gimana sih Pak Haji? Ajarin dong cara ngomongnya ke kucing biar hajat gue 100% terkabul. Nah, ya coba banyak. Mana mic-nya? Ayo ngomong Mbak. Ini pasien saya kita impor langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan dia 100% dan dia dari situ aja, takutnya malu. Tapi nggak apa-apa ya Bu, karena takutnya nanti dilihat sama temennya. Ibu dengerin aja ya. Dia 100% hajatnya terkabul, hanya cuman sedekah sama kucing. Ya, dia belum sedekah ke semut, belum sedekah ke burung. Dia 100% sedekahnya ke kucing. Nah, setelah dia terkabul, baru dia datanglah ke sini. Ijab sama anak yatim kurung, sedekah sama anak yatim kurung. Sebelum dia berangkat ke RDAY, sedekah ke anak yatim kurung yang lebih dahsyat lagi, dia sedekah dulu ke semut di kampung halamannya. Dia maksain. Nah, maksud saya, coba ibu dan bapak, nggak ada ruginya juga kan, udah datang nih. Nah, coba bapak dan ibu nanti pulang cari kucing di mana aja, tapi sambil ngomong. Gimana Ji cara ngomongnya? Nah, mbaknya berdiri tapi kan nggak diliput. Mbaknya berdiri biar yang lain bisa gak? Kan nggak diliput. Ngeliputnya ke sini. Coba madep sana, situ. Nah, nanti keliput. Oke. Coba kita aplaus dulu, tepuk tangan dong, luar biasa. Perhatiin ya cara ngomongnya ya, cara ngomongnya, intonasinya. Pak Haji, bisa gak buat anak saya yang sakit? Bisa. Bisa gak buat suami saya yang sakit? Bisa. Bisa gak buat nenek saya yang sakit? Bisa. Apalagi cuman sakit recehan, yang parah aja kan ada. Nah, ini lakukan. Ini ilmu RD pamungkas. Salah satunya kucing, semut, burung. Nah, coba. Kan gak diliput juga. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini adalah yang kedua saya kesini. Untuk yang kesini pertama kali dan kedua kali itu semua saya nekat, beneran saya nekat. Dan ketika saya mau kesini itu, saya itu melihat channel YouTube-nya yang lagi komennya siapa itu kan, di situ dibilangnya kalau kita itu ngomong sama kucing, kasih makan kucing. Ini tadi pagi pun Pak, fresh bener ya. Saya seharusnya pulang hari ini. Kalau saya nggak masuk besok, gitu kan, saya dipecat, dianggap mengundurkan diri kayak gitu kan. Sedangkan kita kan lagi butuh ya, lagi butuh bukan kalau buat saya sih alhamdulillah cukup, tapi kan untuk yang lain kayak gitu. Nah jadi intinya untuk kesini pertama, kedua, saya hijab sama kucing. Saya itu cuma ngomong, kucing ya, saya tidak punya uang, kayak gitu kan ya. Jadi saya bilang, jadi kucing, saya minta tolong ya, kamu bilang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang saya kerjakan di sini, saya jalan-jalan, terus saya tidur, saya makan, semuanya Allah yang bayarin kayak gitu. Demi Allah Pak. Pertama, kedua, saya kesini semuanya gratis. Masya Allah, gratis semua. Sampai, saya kan YouTuber ya Pak ya, Bu ya. Didatengin bule, diimpor dari Italia. Cuma mau ngajakin saya jalan-jalan keliling Jakarta. 5 jam doang. Itu saya kesini kedua kalinya. Hari Kamis kemarin ya, dia didatengin setelah kami keliling Jakarta. Saya kan belum pernah keliling Jakarta Pak, Bu ya. Saya belum pernah keliling Jakarta. Saya selalu dibully sama teman-teman saya. Jadi
Saya cuma bilang, ya Allah, saya memang belum pernah ke Jakarta, saya memang belum pernah kemana-mana. Tapi perjalanan saya itu lebih jauh dari orang-orang yang sudah pernah jalan-jalan. Perjalanan saya pasti lebih luar biasa menarik kayak gitu kan. Nah, jadi 5 jam Pak, Ibu. Didatengin itu bule dari Italia. Setelah saya anterin lagi dia ke airport, saya ke sini, dia ke Papua. Saya hijab di sini sama anak-anak. Setelah itu sampai sekarang tuh hilang. Itu bule hilang sama sekali, nggak ada apa, nggak, no kontak, no, semuanya hilang. Jadi saya dapat konten, saya dapat jalan-jalan, plus kalau kita jalan itu kita diliatin orang, karena saya jalan sama bule ganteng. Kalau nggak percaya nanti saya upload di channel YouTube saya, tapi saya kan masih ini ya, masih di sini kan, jadi belum saya edit. Nah, itu pokoknya Pak, Bu, semua yang saya kerjakan gratis. Yang kedua, saya kesini kedua, saya kan hubungin anak yatim ya, semuanya. Saya minta tolong, Adek, nanti kalau Bunda ke situ, kita jalan-jalan ya, kita ngevlog makanan, kayak gitu kan. Kita jalan-jalan ke tempat yang bagus-bagus gitu. Tahu nggak kamu di mana? Nggak tahu Bun. Gitu. Terus kita naik apa? Nggak tahu Bun. Gitu. Kalau secara logika, saya itu nggak ada mobil nggak ada, iya kan? Tempat-tempat makanan nggak tahu. Saya ngomong sama Allah kan, the power of ngebatin. Saya cuma ngomong kayak gini, ya Allah, saya kan nggak punya apa-apa nih. Saya pengen kesini kan, pengen buat konten gitu kan. Tolonglah ya Allah, kasihlah kayak gitu kan. Naik turunnya saya mau naik mobil. Demi Allah, dari pertama kali saya nyampe ke sini sampai saat ini, saya naik turun mobil, Bu, Pak. Iya, naik turun mobil. Enggak, Grab. Naik turun mobil, Grab. Mewah kan? Saya sendiri penumpangnya. Terus keliling Jakarta, dikelilingin itu. Saya pengen kulineran, didatengin orang dari Cibinong, Bu, Cibinong. Dia punya mobil mewah juga. Di situ saya ngajak, ya Allah, saya kan pengen buat konten gitu kan. Tapi kontennya berbagi. Saya nggak ada mobil. Saya pengen konten makan, saya nggak ada mobil gitu kan. Tolonglah ya Allah, datengin mobil gitu kan. Didatengin orang dari Cibinong. Diajakin nih saya naik mobil keliling Cibinong, Bu. Tanpa saya minta. Saya bawa tuh baju saya, koper semua, sebruntelan dari Lahat itu kan, peralatan-peralatan YouTube. Niatnya pengen ke rumahnya dia, tidur di situ. Tapi ternyata saya diajakin itu cuma diajakin keliling, makan, kulineran, berbagi sama orang Cibinong. Udah itu dibalikin lagi ke sini. Perkaranya apa? Dia cuma dapat WA dari pinjol doang. Jadi kan keliling Jakarta, keliling Cibinong, gratis semua naik mobil gitu loh. Itu kan kalau dipikir secara logika, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nah, itu semua yang saya lakukan adalah saya kasih makan kucing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya diam-diam. Kalau nggak ada kalau nggak ada teman-teman, saya ngasih semut. Diam-diam. Karena kalau ketahuan, kena marah, Bu. Kamu udah disapuin ruangan gitu kan. Ternyata kamu ya yang buat semut-semut pada dateng gitu kan. Jadi saya diam-diam aja. Nah itu. Terus ini tadi pagi yang press, saya sampai pusing, Pak. Besok saya tidak dianggap masuk kalau saya tidak masuk kayak gitu kan. Saya pusing. Dari semalam ya,
Saya cari tiket. Tiket itu harganya 5 juta, 4 juta, 7 juta. Sedangkan saya ini Pak, orangnya gaptek, nauzubillah. Gaptek. Yang saya hanya punya itu cuma Allah doang gitu loh. Iya kan? Jadi di situ bisa dibayar pakai debit. Saya tuh bingung. Ke sini nggak bisa, ke sono nggak bisa, ke sono nggak bisa. Pokoknya semua travel itu nggak bisa semua. Tiket pesawat. Nah, jadi saya sampai tidur jam 3:30 itu saya masih mikir, udahlah, saya pasrah. Bangun lagi saya jam 6, masih nyari tiket gitu kan. Nggak ada, Bapak Ibu sama sekali nggak ada. Jadi saya berpikir, aduh ya Allah, gimana ini? Tapi pas bangun saya masih, saya masih ketawa 41 kali. Masih berusaha untuk gitu kan, gitu kan. Jadi kayak orang gila beneran. Padahal di dalam otak, di dalam hati ini kan, lo gila lo, besok lo tuh mau dianggap mengundurkan diri gitu kan. Lo masih bisa ketawa, udahlah pasrah lah. Tuh, aku cari lagi tiket, masih nggak ada Bu, masih nggak ada. Jadi sakitlah kepala ini kan. Udah tenang gitu kan. Aduh ya Allah, saya pasrah ya Allah. Aduh, astagfirullahaladzim. Pasrah, iya pasrah. Kira-kira kalau saya dipecat nanti RDA mau terima saya enggak gitu ya. Saya bilang kayak gitu kan. RDA mau terima saya enggak gitu kan. Jadi udah, itu cuma sekali aja tuh. Keinginan yang RDA mau terima saya atau enggak itu cuma sekali. Sisanya saya udah, oh iya, ya Allah, yang kasih makan keluarga saya kan Allah gitu kan. Kalau saya nggak kerja kan ada Allah semua kan. Terus kalau udahlah nggak apa-apa, kalau saya nggak balik besok juga saya pasrah aja. Ya udahlah, saya turun lah. Kayaknya saya harus cari kucing lagi nih kayaknya. Iya, saya harus cari kucing lagi. Saya bilang kayak gitu Bu, Bapak, saya harus cari kucing lagi. Di saat saya telepon atasan saya, semuanya itu nggak ada yang mau ngangkat gitu loh, ya kan. Ini saya kesini ini karena ada hajat mobil kami dibawa lari orang, kami harus bayar setiap bulan. Kalau saya udah nggak kerja lagi, gimana ceritanya kan? Itu udah buat saya tuh benar-benar, aduh, kayak gimana ya. Tapi tenang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya pasrah ya Allah, pasrah. Terserah Engkau ya Allah, aku pasrah. Kan yang kasih makan orang tua aku kan Engkau, yang kasih makan keluarga aku kan Engkau. Saya pasrah ya Allah. Udah, saya turun ke bawah, saya carilah kucing. Saya nggak ada duit cash Bapak Ibu, sama sekali nggak ada. 0 rupiah, yang saya pegang nggak ada sama sekali, di tangan tuh nggak ada duit sama sekali. Yang saya pegang cuma handphone doang. Saya datanglah, di situ ada rumah makan ya, namanya rumah makan Jatiwangi atau apa. Saya ke situ, ada kucing di situ. Saya deketin, Mas, gitu kan. Ada daging nggak gitu? Tanpa, orang kan pada ini ya, pada kok ini Mbak datang minta daging gitu kan? Oh iya, kelamaan, tunggu bentar. Iya, bentar. Tapi intinya Ibu, ini adalah the power of pasrah, ya, pasrah. Saya kasih makan tuh kucing, saya bilang, kucing, tolong ya, tolong kasih tahu ke Allah Subhanahu wa taala dan tolong kasih tahu ke Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saya mau tetap kerja di perusahaan ini. Saya mau tetap pulang dengan aman. Saya mau bla bla bla. Alhamdulillah semuanya itu dikabulkan. Jadi yang bisa diambil pelajaran di sini adalah ketika kita dapat masalah, yang pertama tetap tenang, walaupun itu udah genting banget ya. Tenang dan yakin cuma Allah yang kasih makan keluarga. Nanti
pasti ada jalan gitu loh. Itu aja yang bisa saya share. Bismillah, bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya Bapak dan Ibu mungkin lupa ilmu RDAY kan ada sedekah semut, kucing sama sedekah burung. Nah, maunya saya Bapak dan Ibu yang udah nyampe kemari nggak apa-apa, tetap praktekin. Yang belum. Nah, coba praktekin dulu ilmu RDAY. Diajak ngomong, kucingnya diajak ngomong, burungnya diajak ngomong, semutnya diajak ngomong. Tapi pada saat ibu mau ngomong sama semut, lihat dulu kanan kiri. Nah, baru ngomong semut. Biar nggak susah-susah nanti makanin anak. Nih gue bawain. Tapi timbal balik. Gue punya hajat nih. Rumah gue besok mau disita. Pasti nggak disita. Bisa gak? Bisa kan? Nah bisa. Jadi ngomong sendiri, jawab sendiri. Bisa gak? Salah. Burung juga begitu. Ambil beras hancur atau nasi aking yang udah kering, tapi jangan pakai piring, pakai tampah supaya rezeki Bapak dan Ibu gede. Bisa? Nah, sambil ngajak ngomong, walaupun burungnya belum datang, Ibu ngomong dulu sama berasnya, sama nasi keringnya ngomong, karena kan itu ciptaan Tuhan juga kan. Semua yang namanya ciptaan Tuhan bisa. Makanya orang yang suka kesel, kalau dia lagi kesel, dia tendang tuh itu pintu. Bakal punya rumah gak? Gak mungkin. Karena kan itu kayunya. Kenapa lo kesel sama dia? Gue ditendang. Mana yang suka nendang pintu? Ada gak? Jangan, gak boleh. Mendingan kalau ibu lagi kesel, bapak lagi kesel, atau bapak lagi kesel, disentil aja kontol kita. Nggak apa-apa, tapi kan manjur. Ya bos. Burung piaraan boleh, tapi sebenarnya burung piaraan tuh udah kewajiban bapak sebagai pemelihara. Kucing peliharaan juga udah kewajiban ibu. Kalah manjur dibandingin kucing liar. Kalah manjur dibandingin sama burung liar. Kalah manjur daripada semut yang liar. Dengan itu aja.